Pengendalian secara fisik dan mekanis yaitu tindakan pengendalian hama menggunakan faktor fisik secara langsung maupun dengan alat bantu. Bisa dengan menaikkan suhu, solarisasi tanah, pengaturan cahaya, dan lain sebagainya termasuk dengan pembuatan perangkap. Oleh karena itu, saya ingin memaparkan bagaimana cara membuat perangkap sederhana berikut. Alat dan bahan yang digunakan yaitu cat berwarna kuning, botol plastik bekas, lalu ada lem gajah atau lem tikus, dan juga tali, dapat pita, rafia, atau lain sebagainya. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu mengecat bagian dalam botol secara merata. Setelah warna kuning itu rata dan mengering, maka kita dapat mengoleskan lem di bagian luar botol secara merata. Jika lem tersebut terlalu lengket atau rekat, maka bisa dengan bantuan bensin agar mengoleskannya lebih mudah. Nah, setelah itu botol dapat digantung di sekitar tanaman sehingga nantinya hama-hama tertarik dan terperangkap. Pada serangga atau umumnya hama itu memiliki mata tunggal yang berperan menjadi penerima rangsangan cahaya dan membedakan intensitas cahaya. Ada pula gerakan yang bereaksi terhadap cahaya yaitu fototaksis. Nah, jika makhluk hidup bergerak mendekati cahaya, berarti fototaksis positif. Perangkap ini dapat menarik perhatian lalat buah, bereng, aphids, thrips, kutu, ngengat, dan kepik. Berikutnya adalah pengendalian kultur teknis, yaitu tindakan preventif yang dilakukan sebelum serangan hama terjadi dengan sasaran agar populasi ini tidak meningkat sampai melebihi ambang kendalinya. Lalu saya menyoroti bagaimana pengendalian kultur teknis dilakukan untuk mengendalikan pengerek batang padi. Pengendalian yang dilakukan itu kita perlu mengenali bagaimana kondisi iklim dan cuaca pada wilayah tersebut. Oleh karena itu, kita memahami musim yang cocok untuk ditanam sehingga petani perlu berkomunikasi agar dapat menanam serempak. Dan juga pengendalian lainnya berikut yang saya tampilkan di layar. Berikutnya adalah pengendalian entomopatogen, yaitu pemanfaatan patogen, contohnya metarhizium, yang bersifat toksik terhadap serangga. Untuk pengendalian hama dan lainnya yang dimanfaatkan secara luas dalam pengendalian hayati ini. Hal yang pertama dilakukan yaitu menyemprotkan pada bidang sekitar 1 meter persegi sebanyak 3 kali dengan tidak melawan arah angin dan mengukur dari satu semprotan ke semprotan yang lainnya. Selanjutnya yaitu menentukan kecepatan curah, yaitu menyemprotkan air dengan semprotan pada wadah selama 1 menit, lalu diukur dengan satuan mililiter dengan ulangan 3 kali. Menentukan kecepatan jalan untuk penyemprotan pada lahan ukuran 4 x 4 meter, lalu
menyemprotkan air tersebut tanpa melawan arah angin, dan nantinya didapatkan hasil berupa waktu yang dihitung dengan bantuan stopwatch. Yang berikutnya, melakukan pengenceran cendawan dengan memasukkan air 10 ml pada metarhizium, lalu mengocoknya selama 30 menit. Lalu memasukkan 9 ml air itu ke dalam plastik dan memasukkan 1 ml campuran metarhizium dengan air yang sudah dikocok ke dalam plastik. Lalu mengocok 5 menit kembali sebelum mengaplikasinya ke serangga atau hama, yang nantinya terdapat 4 ml cairan. Hasil dari metarhizium diaplikasikan dan disemprotkan kepada hama. Nah, di sini adalah proses penyemprotan pada hama ulat.